وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah atau pelajaran berikutnya yaitu Islam dan iman. Di sini perlu kita ketahui bersama bahwa kata Islam dan iman ini saling menjelaskan satu sama lain. Keduanya saling berkaitan, tidak boleh kita pisahkan. Tetapi apabila Islam dan iman disebutkan secara bersamaan, maka Islam ditafsirkan dengan amalan lahiriah, amalan lahir. Sedangkan iman sebagai amalan batin berupa keyakinan. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita sebutkan atau disebutkan kata iman atau Islam terpisah sendiri-sendiri, maka maknanya menjadi satu. Kalau kita mengatakan Islam berarti mencakup amalan batiniah dan amalan lahiriah. Jadi ditafsirkan dengan maknanya menjadi satu. Ini. Jadi kalau Islam dan iman disebutkan bersamaan, maka masing-masing mempunyai makna. Tetapi apabila kita sebutkan salah satunya, maka saling melengkapi. Jadi Islam sudah termasuk iman, iman sudah masuk makna Islam. Jadi keduanya merupakan suatu yang wajib, sehingga keriduan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita raih, atau seseorang tidak akan bisa selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Islam dan iman, kecuali dengan kepasrahan lahir disertai dengan keyakinan hati yang kuat. Olehnya kita tidak bisa pisahkan antara keduanya, Islam dan iman. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian faedah berikutnya yaitu pengertian ihsan. Al-ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tetapi jika tidak bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya meyakini bahwa Allah melihat kita. Jadi ihsan ini merujuk kepada kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memperhatikan hak-hak Allah, menyadari adanya muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya Allah senantiasa mengawasi kita, hamba-hambanya. Allah Maha Sami', Maha mendengar. Allah Maha Alim, mengetahui semua apa yang terjadi. Bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh manusia. Bahkan yang terbesit dalam hati kita, yang tersembunyi dalam dada kita, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi itulah yang perlu kita hadirkan ketika kita beribadah kepadanya, menghadirkan muraqabatullah dan keagungan serta kebesaran zat yang kita sembah, zat yang kita ibadahi. Itulah ihsan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran atau hidayah berikutnya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa tanda-tanda hari kiamat. Ada dua tanda yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terpenting sebelumnya kita harus meyakini, mengetahui bahwa waktu atau kapan datangnya hari kiamat ini hanya Allah yang mengetahui. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Wahai Muhammad, kalau manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang mengetahui. Jadi tidak seorang pun
bahkan Rasul dan malaikat-malaikat Allah tidak mengetahui kapan persisnya hari kiamat. Oleh sebab itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, "Matas sa'ah?" Wahai Muhammad, kapankah terjadi kiamat? Maka Nabi mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Namun beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya yang beliau sampaikan, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa maksud dari seorang budak melahirkan tuannya? Ulama memaknai perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, di antaranya apabila sudah terjadi masa kehancuran atau degradasi moral, krisis akhlak, banyak anak-anak yang sudah durhaka kepada orang tuanya, sudah menentang orang tuanya, seenaknya aja menyuruh orang tuanya, tidak ada lagi rasa hormat kepada orang tuanya. Jadi seakan-akan anak menganggap orang tua bagaikan pembantu, bagaikan budak hamba sahaya. Inilah yang dimaksud antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Apabila sudah datang zaman di mana anak sudah kurang ajar, tidak sopan, bahkan memarahi, menentang, menghardik orang tuanya, maka ini salah satu tanda hari kiamat. Apakah ini sudah terjadi? Masing-masing bisa menjawab sendiri. Kemudian ada ulama yang mengartikan, memaknai hadis ini bahwa kelak di akhir zaman nanti kaum muslimin akan menguasai negeri kafir, sehingga banyak tawanan, sehingga menjadi budak-budak. Maka tawanan ini atau budak-budak ini akan melahirkan anak tuannya sendiri, dan anak ini yang akan menempati posisi majikan karena kedudukan bapaknya. Ini diantara makna antalidal amatu rabbataha. Jadi inilah diantara tanda-tanda hari kiamat, apabila seorang budak melahirkan tuannya. Kemudian tanda-tanda yang kedua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Jika kalian melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, bertelanjang dada, miskin, pengembala domba sudah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Artinya jika sudah muncul orang miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan, ulama memaknainya apabila urusan telah terbalik. Artinya orang rendah, orang yang tidak berilmu, orang yang orang yang hina dijadikan pemimpin. Urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Banyak terjadi foya-foya, berbangga-bangga dengan bangunan, merasa lebih baik daripada saudaranya, menyebarnya kesombongan dan pemborosan, dan seterusnya. Orang benar disalahkan, orang salah dibenarkan, orang jujur justru didustakan, orang pendusta pembohong dibenarkan, dipercayai. Inilah dunia sudah terbalik. Jadi ini maksud, jadi apabila sudah orang-orang miskin, pengembala domba sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan, artinya urusan telah terbalik. Tetapi yang terpenting, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar atau berita tentang tanda-tanda hari kiamat yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terpenting adalah apa yang kita persiapkan. Jadi tujuan diberitahunya tanda kiamat agar kita mempersiapkan amal terbaik kita sebelum datangnya hari kiamat. Bukan justru disibukkan mencari tanda-tanda hari kiamat, memikirkan tanda-tanda hari kiamat. Bahkan ada orang yang mencocok-cocokkan tanda-tanda kiamat dengan kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, berdasarkan dugaan semata.
Apabila terlebih lagi jika dia mencocok-cocokkan dengan berita yang belum tentu, belum pasti kebenarannya. Makanya ada seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya kiamat itu? Maka Rasulullah membalas dengan mengatakan, "Madza addatta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat. Jadi itu yang terpenting adalah peringatan kepada kita agar kita mempersiapkan bekal kita, amalan terbaik kita menyambut datangnya hari kiamat. Bukan justru disibukkan dengan mencari tanda-tanda hari kiamat, memikirkan tanda-tanda hari kiamat, apalagi dengan mencocok-cocokkan dengan dugaan, dengan prasangka-prasangka atau berita-berita yang enggak pasti kebenarannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran faidah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu jawaban Allahu a'lam. Ini adalah pelajaran bagi kita, khususnya bagi penuntut ilmu atau para dai, para guru yang sering ditanya oleh murid-muridnya. Ketika Umar radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa lelaki yang datang tadi?" Maka lihat jawaban Umar radhiyallahu an, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Pelajaran yang kita bisa ambil dari Allahu wa rasuluhu a'lam, tatkala kita ditanya tentang suatu perkara atau apapun itu, kemudian kita tidak tahu, maka sepantasnya kita mengatakan Allahu a'lam. Kita jujur mengatakan Allahu a'lam. Atau kita mengatakan saya tidak tahu. Karena tidak sedikit juga biasanya dai atau ustadz ketika ditanya oleh jamaahnya, karena malu disebut tidak tahu, maka dia memberikan jawaban asal-asalan, tidak didasari dengan ilmu. Padahal ada jawaban, yaitu Allahu a'lam. Bahkan ulama mengatakan Allahu a'lam ketika ditanya adalah sebagian daripada ilmu. Justru kalimat ini adalah ilmu. Jadi kita tidak usah malu untuk mengatakan saya tidak tahu, atau bahkan lebih selamat kita mengatakan Allahu a'lam. Karena menjawab hal yang tidak diketahui adalah sebuah kebodohan. Sementara menjawabnya dengan Allahu a'lam, itulah ilmu. Itulah sesungguhnya ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang bisa kita petik dari hadis kedua ini yaitu metode tanya jawab. Jadi metode tanya jawab ini merupakan salah satu metode atau pengajaran yang terbaik, dan ini sudah terbukti hasilnya. Dan ini banyak digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajari para sahabat-sahabatnya. Makanya kita banyak temukan dalam hadis Rasulullah menggunakan metode tanya jawab. Ada Rasulullah ketika dalam hadis disebutkan atadruna mal muflis. Metode tanya jawab. Tahukah kalian wahai sahabatku orang yang bangkrut itu? Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian ghibah itu apa? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar? Inilah metode ini banyak digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu metode yang baik dalam pembelajaran. Karena metode ini tentu akan menarik perhatian dan mempersiapkan pikiran, mempersiapkan otak untuk menerima jawaban atau ilmu yang benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa faidah, durus, petunjuk-petunjuk yang kita bisa petik, yang kita bisa ambil dalam hadis yang kedua ini dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, taufik dan inayahnya, kekuatan, kemampuan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kami cukupkan, kita tutup majlis kita dengan membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.